Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lili Indrayani, NIM 23211000020 dari Agribisnis B. Saya di sini akan menjelaskan tentang analisis korespondensi terhadap pemilihan berbagai produk olahan jagung dengan atribut menurut persepsi konsumen. Alasan, karena tepung jagung merupakan tepung yang banyak digunakan sebagai bahan pengantal makanan dan bahan untuk olahan kue. Permasalahan, banyak masyarakat terutama ibu rumah tangga yang belum mengetahui berbagai produk jenis tepung jagung dan bahan pertimbangan dalam memilih tepung jagung berdasarkan atribut-atribut. Tujuan, untuk mengetahui minat masyarakat terhadap berbagai produk jenis tepung jagung, untuk mengetahui posisi jenis tepung jagung dalam minat masyarakat, dan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel yang memanfaatkan produk jenis tepung jagung. Manfaat, dapat mengetahui cara kerja dan hasil analisis korespondensi. Bentuk kuesioner yang saya gunakan adalah Google Form. Pada Google Form terdapat pilihan atribut yang akan dipilih oleh kuesioner. Responden yang saya gunakan adalah sebanyak 20 responden. Kemudian untuk analisis data, yaitu pada diagram. Data mentah. Pada data mentah terdapat 4 atribut dan 4 jenis produk olahan jagung. Pada produk maizena dengan atribut harga terdapat 14 responden yang suka. Kemudian pada Holland wheat meal dengan atribut harga sebanyak 2 responden yang menyukai. Kemudian produk Hoan dengan atribut harga sebanyak 4 responden yang suka. Pada Hawaii dengan atribut harga sebanyak 4 responden yang suka. Kemudian pada produk maizena atribut tekstur sebanyak 6 responden yang suka. Pada Holland wheat meal dengan atribut tekstur sebanyak 10 responden yang suka. Pada Hoan dengan atribut tekstur sebanyak 4 responden yang suka. Kemudian pada Hawaii dengan atribut tekstur sebanyak 3 responden yang menyukai. Kemudian jenis produk olahan jagung maizena dengan atribut berat isi sebanyak 10 responden yang menyukai. Kemudian Holland wheat meal sebanyak responden 5 dengan atribut berat isi. Kemudian Hoan dengan atribut berat isi sebanyak 6 responden yang menyukai. Kemudian Hawaii dengan atribut berat isi sebanyak 5 responden yang menyukai. Kemudian pada tepung jagung maizena dengan atribut kemasan sebanyak 8 responden yang menyukai. Pada Holland wheat meal sebanyak 9 responden yang menyukai. Kemudian pada Hoan pada atribut kemasan sebanyak 5 responden yang menyukai. Pada Hawaii dengan atribut kemasan sebanyak 3 orang yang menyukai. Kemudian hasil analisis data pada tabel korespondensi. Tabel korespondensi yaitu menunjukkan dari data mentah pada analisis korespondensi ini, yaitu jenis produk olahan jagung maizena dengan atribut harga sebanyak 14 responden yang menyukai. Kemudian Holland wheat meal sebanyak 2 responden yang menyukai. Kemudian pada atribut lainnya, semisal pada atribut tekstur dengan produk maizena sebanyak 6 responden yang menyukai. Kemudian pada Sumeri. Pada Sumeri terdapat 3 dimensi, yaitu dimensi 1, kedua, dan ketiga. Tetapi dimensi yang digunakan adalah dimensi 1 dan 2. Pada dimensi 1 menjelaskan bahwa data sudah mencapai 92,3%. Kemudian pada dimensi 2 sebanyak 70%. Dan jika dilihat dari C-square signifikan pada tingkat alfa sebesar 1 hasil akhir.
Pada row and columns point symmetrical normalization terdapat dua jenis lingkaran, yaitu pertama lingkaran biru sebagai atribut, lingkaran merah sebagai jenis produk. Pada lingkaran tepung maizena berdekatan dengan atribut harga. Menurut persepsi konsumen bahwa tepung maizena mempunyai harga yang cocok di mata konsumen. Dan selanjutnya, tepung hewan Hawaii lebih dekat dengan atribut berat isi. Kemudian produk Holland wheat meal berdekatan dengan atribut tekstur. Kesimpulan dari informasi-informasi tersebut dapat diketahui oleh produsen yang mengelola tepung jagung agar produsen mengetahui strategi yang dilakukan konsumen untuk memperbaiki posisi produk tepung jagung di mata konsumen. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.